Sesaat lagi Anda ikuti Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Selamat pagi Sobat Persada, senang sekali rasanya kita kembali lagi di suasana pagi hari ini bersama saya Enda Sari dalam Dialog Banjarbaru Juara. Dan Sobat Persada, di Dialog Banjarbaru Juara ini saat sekarang ini tentunya kita sudah live ya di YouTube Banjarbaru TV dan juga YouTube Abdi Persada 104,7 FM. Di mana Dialog Banjarbaru Juara juga merupakan kerjasama Abdi Persada FM dengan pemerintah Kota Banjarbaru. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali nih Sobat Persada untuk bisa Anda ikuti. Jadi Anda siap-siap saja juga untuk melayangkan komentarnya di YouTube Banjarbaru TV dan Abdi Persada 104,7 FM. Baik, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Banjarbaru TV. Ada Ibu Hajah Jumiati SP, beliau adalah penyuluh pertanian Madya, dan Ibu Cetia Melawini SP, penyuluh pertanian Madya dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarbaru ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya. Nah Bu, ini kan kita zaman sudah begitu canggih ya, apalagi di zaman modernisasi seperti sekarang ini. Kalau berbicara mengenai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, ini juga kalau kita menyinggung para petani-petani kita mengikuti zaman era digital seperti sekarang, modernisasi, segala sesuatunya itu pasti di-upgrade ya Bu ya. Termasuk juga menanam sehat gitu. Hari ini tema kita adalah mari budidaya tanaman sehat nih Insan Persada. Seperti apakah budidaya tanaman sehat ini ya Bu ya? Dan Insan Persada dan juga pemirsa juga pasti ingin tahu gitu. Ini bukan hanya para petani, tapi juga mungkin para kelompok-kelompok yang tergabung, para ibu rumah tangga atau masyarakat kita. Nah, tapi sebelumnya kita masuk ke tema kita, mungkin Ibu Jumiati dulu bisa perkenalkan diri. Ini penyuluh pertanian Madya ya Bu ya. Itu tugasnya seperti apa? Nanti disampaikan Ibu Cetia ya, silakan. Terima kasih. Ya, ini kami kan penyuluh pertanian Madya, itu maksudnya yang sudah lama bergelut di bidang penyuluhan gitu. Jadi kita sekarang seperti saya ini sudah berada di dinas duduknya gitu. Tugasnya sama dengan penyuluh yang lain, cuman kebetulan kami di dinas sehingga kami bisa melakukan pembinaan ke kelurahan-kelurahan gitu. Artinya ke BPP. Jadi ada 4 BPP yang ada di Banjarbaru ini, yaitu BPP Banjarbaru, BPP Cempaka, BPP Landasan Ulin, dan BPP Liang Anggang. Kalau di Banjarbaru skopnya 4 kecamatan. Jadi kalau untuk penyuluhan itu sama dengan penyuluh yang lainnya juga. Seperti kalau Ibu Cetia? Terima kasih. Kalau saya sekarang ditempatkan sebagai KJF SDM di PT BPP Kecamatan Cempaka. Kalau Ibu Jumiati lingkupnya kota Banjarbaru, kalau saya kebetulan lingkupnya hanya di Kecamatan Cempaka. Oke, nah Insan Persada dan juga pemirsa Banjarbaru TV ya, kita mau tahu nih sebenarnya tema kita mari budidaya tanaman sehat nih ya. Nah, mari budidaya tanaman sehat. Apakah sebelum-sebelumnya itu nggak sehat? Atau mungkin seperti apa dulu potret tanaman kita nih Bu? Atau mungkin para petani itu melakukan apa? Sehingga ini bisa dikatakan saat ini mari budidaya tanaman sehat. Siapa yang bisa menjelaskan kita? Jadi mengapa kita angkat ini judul budidaya tanaman sehat? Karena memang sebenarnya alam pertanian ini dulunya itu memang aman-aman saja, karena dulu keadaan lahan kita memang suburannya masih subur gitu.
Kalau sekarang tingkat kesuburan itu sudah menurun, sehingga produksi untuk tanaman pertanian ini sudah mulai juga ikut menurun karena dampak dari ketidaksuburan tanah kita sekarang ini, lahan kita sekarang ini. Sehingga perlu kita angkat ini agar pertanian di Banjarbaru ini khususnya kita bisa memproduksi tanaman-tanaman yang benar-benar sehat dan berproduksi dengan baik, serta kita anukan ke untuk peran lingkungan gitu, untuk perkotaan Kota Banjarbaru ini, serta untuk kesehatan masyarakat juga sebagai konsumsi tanaman sehat dari hasil dari produksi pertanian. Iya. Kalau tanaman sehat itu sebenarnya pengertiannya seperti apa sih Bu? Maksud dari tanaman sehat itu? Kalau tanaman sehat itu kalau tanaman sehat itu kan itu metode budidaya yang mengadopsi salah satu prinsip dari pengendalian hama terpadu. Nah, di sana juga kita berbasis pada pertanian yang ramah lingkungan, sehingga lingkungan kita juga tidak terdampak oleh bahan-bahan kimia yang belakangan ini sering digunakan oleh para petani kita. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara detail ya Bu ya. Seperti apa sih melakukan budidaya tanaman sehat ini? Ini kan sasarannya para petani ya Bu ya, dan para kelompok kecil juga. Nah itu apa yang harus mereka lakukan Bu untuk bisa mengolah tanaman, budidaya tanaman sehat ini dengan yang mungkin sebelumnya nggak sehat gitu. Itu gimana nih Bu Jumiati atau Bu Cetia? Silakan. Jadi kita kembali lagi budidaya tanaman sehat itu kan pastinya memiliki tujuan. Jadi tujuan kita membudidayakan tanaman sehat ini yang pertama adalah kita ingin menghasilkan produk yang nantinya aman konsumsi. Iya. Jadi tujuannya produk yang aman konsumsi dengan pertanian yang juga ramah lingkungan. Jadi tujuannya nanti produksinya tetap meningkat, tetapi ramah lingkungan, menghasilkan produk yang aman pangan, sehingga kita menghasilkan juga generasi yang sehat, kesehatan gitu. Oke, baik. Nah, apa proses-prosesnya nih yang harus disiapkan dulu gitu? Kita harus punya apa gitu? Untuk para petani apa yang harus disiapkan untuk melakukan itu? Kalau budidaya itu kan ada beberapa ya, dimulai dari pemilihan bibit yang pertama. Jadi bibitnya memang harus kita gunakan adalah bibit yang berkualitas. Kemudian tentang cara memperbaiki kesuburan tanah, di mana saat ini sudah kita ketahui bahwa kesuburan tanah kita semakin menurun. Jadi kita akan melakukan perbaikan kesuburan tanah dengan beberapa cara. Yang pertama penambahan bahan organik, kemudian meningkatkan kemampuan mikroorganisme tanahnya. Kemudian ada penambahan kapur itu untuk menetralkan pH tanah. Terus yang selanjutnya pemupukan. Pemupukan ini seperti yang semua kita tahu saat ini kebanyakan petani itu orientasinya adalah produksi. Produksinya tinggi, terus otomatis penambahan pupuknya nggak memperhatikan dosis lagi, kadang cenderung berlebihan. Yang penting produksinya meningkat. Padahal itu ada takarannya ya Bu ya? Iya, semestinya ada dosisnya yang tepat. Karena misalnya pupuk yang digunakan itu kan tidak semuanya juga terserap oleh tanaman. Yang tidak terserap itu malah akhirnya nanti menjadi tertumpuk di tanah, malah akhirnya tanahnya menjadi berarti terganggu. Setelah gitu. bibit yang dipilih tadi, bibit seperti apa? Ini tanaman apa aja nih? Mungkin bisa dijelaskan. Kira-kira contoh tanaman apa yang bisa kita tanam nih Bu? Yang kita saat ini kita bicarakan. Orientasinya kalau untuk tanaman budidaya tanaman sehat ini ke tanaman pangan, yang otomatis yang kita konsumsi, bukan padi, bukan ke perkebunan ini yang kayak karet gitu kan. Yang artinya yang kita konsumsi sehari-hari, termasuk ke tanaman pangan. Oh sayuran, gitu. padi, Sayuran gitu masuk hortikultura. Nah setelah bibit tadi dipilih, kemudian ditanam, artinya tanahnya ini jadi kayak bukan hanya ngadon kue aja ya, tapi tanah juga diadon gitu ya. Ditanam, setelah itu setelah tumbuh apa yang harus dilakukan?
otomatis ada perawatan. Iya. Oke, perawatannya itu kan kita ada namanya kalau dalam istilah pertanian pengendalian OPT, organisme pengganggu tanaman dan hama penyakit tanaman. Jadi untuk pengendalian hamanya pun kita lakukan yang menuju ramah lingkungan. Jadi kita tidak menggunakan pestisida yang berlebihan. Jadi ada pengendalian hamanya kita lakukan salah satunya dengan penanaman refugia, Bu lah. Penanaman refugia itu adalah tanaman bunga-bungaan. Oke, kemudian seandainya juga kita harus pengendalian itu kita gunakan pestisida yang nabati, nggak menggunakan pestisida kimia begitu. Pestisida itu yang biasa disemprot itu ya? Iya. Oke. Nah, sudah tumbuhlah dia dengan bagus kan, seperti keinginan kita bersama gitu kan. Nah, setelah itu apakah ada cara untuk memanennya dengan cara yang baik supaya tanaman ini sampai ke konsumen dengan baik pula? Mungkin pengemasannya setelah dipanen dan lain sebagainya. Tapi jangan dijawab dulu Bu ya, kita break dulu nih. Setelah ini Insan Persada dan juga para pemirsa Banjarbaru TV, Dialog Banjarbaru Juara akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini. Cegah stunting pada anak. Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan pada anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Penyebab utama dari gangguan pertumbuhan pada anak ini adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Cegahlah stunting dengan cara memeriksakan kehamilan secara rutin, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil, memberikan ASI eksklusif minimal 6 bulan, dampingi dengan MPASI lengkap dan bergizi, terus memantau tumbuh kembang anak, melengkapi imunisasi, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Makanan yang disarankan untuk mencegah stunting seperti susu, sayur dan buah, tempe dan tahu, hati ayam, kacang-kacangan, ikan, protein telur, serta makanan bergizi lainnya. Mari bersama membentuk generasi penerus bangsa bebas dari stunting. Pesan ini disampaikan oleh 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Makanan ini enak sekali. Wow, busananya bagus banget. Aksesoris dan kerajinannya keren. Produk ekonomi kreatif Indonesia memang beragam. Produk lokal yang dihasilkan oleh anak negeri dengan kualitas baik dan harga yang lebih murah. Dengan membeli produk lokal adalah bentuk dukungan kita terhadap ekonomi negara, serta menjaga budaya dan kearifan lokal. Agar UMKM Indonesia bisa semakin maju dan merajai pasar dunia. Dukung dan cintai produk lokal UMKM Indonesia. Bersama memajukan ekonomi bangsa dan jadi pejuang negeri dengan bangga buatan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Insan Persada dalam rangka rencana aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator PKA 2024 memperkenalkan program dengan judul Siwahana Penta atau Sinergi Penanggulangan Wabah dan Bencana dengan Pentahelix. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam menghadapi wabah dan bencana melalui pendekatan Pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, swasta, lembaga masyarakat, dan media massa. Diharapkan melalui kolaborasi yang sinergis antar sektor ini, upaya penanggulangan dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terkena dampak. Informasi ini dipersembahkan oleh UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dan didukung oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Insan Persada dan pemirsa Banjarbaru TV, dan kita masih ada dalam dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama Abdi Persada FM dengan pemerintah Kota Banjarbaru. Anda bisa langsung saja buka YouTube Banjarbaru TV ya, dan
tinggalkan komentar nih. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin Anda sampaikan ke narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Jumiati dan juga Ibu Ceti ya, dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarbaru. Di mana hari ini Endasari dengan ibu-ibu nih ya akan berbicara mengenai budidaya tanaman sehat nih. Tadi kita berbicara mengenai bibit ya. Nah, artinya kan bibit ini kan banyak nih jenisnya nih, Bu. Iya. Seperti apa bibit yang masuk dalam SOP-nya budidaya tanaman sehat atau BTS ini? Apa yang harus kita ambil? Karena banyak ya, banyak yang disajikan, dijual kayak gitu. Apa yang harus bisa kita dapatkan untuk mendapatkan bibit yang bagus gitu untuk BTS ini, Bu? Iya. Jadi kalau masalah bibit, kita itu pastinya kita memilih bibit yang bermutu. Nah, yang bibit bermutu itu tentunya kalau di pertanian itu bersertifikat. Bersertifikat. Ya. Jadi di dalam bibit bermutu itu kan di sana sudah terjamin masalah mutunya, kemudian masalah produksinya, kemudian masalah ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta umurnya yang relatif pendek biasanya kalau yang unggul itu. Nah, pastinya kalau sudah bibit unggul, asal masih berlaku masa kadaluarsanya, ada. Jadi dia tuh masih aman untuk ditanam. Oke. Ya. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Oke, untuk pemirsa dan juga insan persada. Nah, tadi pertanyaan Endah ya, Bu ya. Ini kan setelah ditanam gitu kan, kemudian dirawat dengan baik. Pada saat pemanenan nih, seperti apa yang harus dilakukan? Berbicara masalah pemanenan, tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Misalnya saja seperti kita menanam padi. Kalau padi itu kan sebelum kita panen, kita harus tahu juga kriteria panen itu bagaimana sih. Dia kan sudah misalnya sudah menguning, terus menguningnya itu berapa persen. Nah, jadi kalau sudah 90% menguning itu harus kita panen. Siap ya? Ya, siap panen. Tapi kalau misalnya belum sampai 90% jangan dipanen karena itu nanti akan mengurangi kualitas. Karena kalaunya padi yang masih hijau-hijau itu biasanya itu masih belum keras. Sehingga kalau nanti dilakukan penggilingan padi menjadi beras itu nanti banyak yang rusak, yang remuk gitu. Karena waktu panen tadi usia panennya masih belum maksimal. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu kita panen keadaan cuaca cerah. Jangan hujan, nanti hujan. Kalau hujan, dia kan akan mempengaruhi nanti mutu beras itu sendiri. Nah, kalau hujan kan nanti basah, terus dia lembab. Nah, kalau cerah, biasanya petani itu langsung dianjurkan untuk menjemur. Ya, dijemur dulu, baru nanti dilakukan perontokan. Nah, setelah dirontok dijemur lagi, kemudian seberapa persen kadar air baru bisa disimpan gitu. Biasanya sampai 12% baru bisa disimpan di dalam karung, kemudian dimasukkan ke dalam gudang atau biasanya kan kalau petani kita tuh kindai gitu kan, dimasukkan dalam kindai. Nah, itu untuk memperlama masa simpan. Bisa sampai setahun. Karena syarat-syarat untuk panen tadi sudah dilakukan. Gitu. Nggak sembarangan. Jadi nggak boleh habis panen langsung masuk karung, langsung simpan. Itu kan kelembapan masih tinggi. Nah, sehingga nanti berakibat mutu beras kita jadi rusak, jadi kurang baik. Dan itu ada alatnya ya untuk mengukur itu, Bu, mengukur suhu, segala macam. Sebenarnya ada juga yang pakai alat, tetapi untuk petani kita yang sudah memang pekerjaannya sudah dari dulu sampai sekarang tuh memang seperti itu ya, sudah jago dia menentukan. Ini sudah tahu ya. Biasanya seperti itu. Oke, baik. Nah, apa nih tujuan dari BTS ini, Bu? Bukannya kemarin-kemarin juga sudah mungkin melalui standar juga kan, tanaman sehat seperti itu para petani kita. Nah, tujuannya apa nih, Bu, untuk saat sekarang ini digalakkan? Nah, tujuannya kan begini, kita melihat sekarang ini misalnya seperti produksi itu menurun. Terus kita cari apa sih permasalahannya sehingga produksi kita ini saat ini tuh menurun. Ini kalau kita berbicara mengenai padi. Iya, padi dan
pangan lainnya, misalnya seperti cabai atau sayuran. Mengapa sih produksi itu menurun? Lalu kita cari penyebabnya. Yaitu permasalahannya itu kita singgung tadi, yaitu terletak pada bibit dulu kita utamakan. Harus yang benar-benar bersertifikat dan bermutu. Kemudian kesuburan tanahnya bagaimana. Nah, sehingga kalau kita lihat itu permasalahannya ada di kesuburan tanah ternyata yang persentasenya lebih besar. Tanah? Iya. Nah, kesuburan tanah sekarang kan sudah banyak menurun. Banyak tanah-tanah lahan-lahan pertanian ini yang sudah mengeras akibat dari pertanian yang terus-menerus melakukan pemupukan dengan bahan kimia, kemudian penyemprotan dan pengendalian hama dengan bahan kimia, itu sangat berpengaruh dengan kesuburan kualitas tanah lahan kita. Ya. Berarti tanahnya sehingga harus diperbaiki dulu. Iya, perlu sekali untuk melakukan perbaikan kesuburan tanah tadi, seperti yang disebutkan oleh kawan kita tadi, bahwa melakukan perbaikan kesuburan tanah itu dimulai dari perbaikan tanah tadi dengan melakukan pemupukan dengan pupuk organik. Karena selama ini kan petani karena ingin menggenjot produksi, dia pakai pupuk yang instan. Tanam terus pakai pupuk yang instan yang memang instan sih. Kalau yang pakai pupuk kimia itu langsung kelihatan hijau, tetapi dampaknya ke tanah kita tadi, lahan kita tadi menjadi keras, dan untuk tanam selanjutnya itu berdampak juga nggak ke pangan? Sangat. Kalau dari kimia tadi berdampak juga ke pangan dengan apa yang kita konsumsi. Iya. Oke. Nah, berarti seperti apa nih setelah tanahnya diperbaiki, kemudian apa nih? Tujuan berikutnya para petani bisa memproduksi menanam dengan baik seperti itu ya Bu ya. Dan saat ini apakah memang sudah ada peningkatan nih Bu setelah dilakukan ini? Ya, kita kan saat ini sedang proses sih masih ya. Karena yang dari dulu memang suka dengan pupuk kimia kan susah itu untuk merubah beralih ke langsung ke pupuk tapi sedikit-sedikit lah, paling tidak ya 50% lah, misalnya dia mau, petani mau pakai pupuk organik, kemudian pakai pupuk kimia. Tapi tujuan kita sih selamanya pakai pupuk organik, sehingga lahan itu selalu tersedia unsur hara dan juga mikroorganisme sebagai pembenah tanah. Dan apakah dari para petani ini juga sudah menyadari bahwa tanahnya harus diperbaiki sehingga produksi meningkat seperti itu, dan apakah saat sekarang sudah jalan juga Bu? Ya, sekarang sudah mulai jalan. Jadi para petani itu sekarang sudah mulai dia memerlukan pupuk organik, memerlukan pupuk yang bagus untuk memperbaiki struktur tanah kita tadi, kualitas tanah tadi. Sudah mulai. Oke. Tapi ini masih menjadi PR karena masih berjalan ya. Artinya harus terus digenjot ini ya. Oke. Nah, artinya untuk meningkatkan produksi ya Bu ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi gitu. Salah satunya. Tujuannya tadi kan ada 3 itu yang kita lakukan. Pertama untuk meningkatkan produksi. Nah, itu pasti kan. Dan produksi itu adalah produksi yang sehat. Nggak hanya sekedar produksi aja. Jadi kita selalu ke arah yang ramah lingkungan dan ke arah kesehatan yang kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan produk yang sehat dan untuk aman konsumsi untuk kita. Wow, ini yang mungkin orang awam nggak terlalu mempedulikan karena kan ketika kita ngelihat beras kayak gitu kan, atau mungkin makanan-makanan sayur dan lain sebagainya dilihat segar aja udah ini sehat nih. Gitu kan Bu? Iya, betul. Padahal nggak seperti itu ya Bu ya. Kemudian apa lagi nih Bu? Tadi itu 2. Yang ketiga, lingkungan yang tetap lestari. Lingkungan yang tetap lestari. Karena kan selama ini kalau selalu pakai bahan kimia, misalnya seperti pestisida itu kan, itu sangat berbahaya sebenarnya. Apalagi penggunaannya kalau melebihi dari dosis. Nah, biasanya kan petani itu bisa ada yang kelebihan dosis ya Bu? Iya, pengen cepat Bu. Biasanya kalau terserang hama penyakit dia pengen cepat melihat hasilnya. Harus mati nih hama gitu kan. Nah, sebenarnya itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Iya. Walaupun tidak secara langsung, tapi kan jangka panjang. Jangka panjang. Selalu dengan kita. Kalau residu pestisida yang terus menumpuk, kan arahnya ke penyakit
kanker. Itu yang sekarang kan mungkin trennya lah. Mungkin beberapa tahun belakangan orang belum begitu peduli mungkin lah terhadap kesehatan. Kalau sekarang kan orang kepedulian terhadap kesehatan itu lebih ya, dilihat dari orang kayak kemauan berolahraga, mungkin kita udah lihat udah style gaya hidupnya itu. Dan salah satunya adalah style untuk mengkonsumsi pangan yang sehat salah satunya. Mungkin kalau di swalayan kita bisa lihat bahwa harga sayuran organik lebih mahal daripada sayuran yang biasa. Karena memang Bu, ini ada pertanyaan menggelitik nih sebenarnya ya. Dari dulu saya pernah dapat pertanyaan seperti ini. Tuh sayur ulat aja dimakan ulat tuh sayurnya. Ulat. Berarti aman tuh buat kita. Apa benar Bu? Benar Bu, benar. Tapi udah duluan ulat. Dibanding kita. Itu salah satu kriteria sederhana bagi kita untuk mengetahui apakah sayur ini aman konsumsi atau tidak. Ulat aja mau gitu ya. Benar ya Bu ya, betul. Tapi udah kedulan ulat jadinya rusak ya Bu ya gitu. Jadi yang ketiga itu pastinya pertama aman untuk lingkungan, kemudian aman untuk petaninya, kemudian aman untuk para konsumsinya. Yang ikut konsumsi, konsumennya gitu ya. Dan apakah benar seperti Bu Cetia bilang tadi bahwa segala sesuatu yang organik itu memang lebih mahal ya Bu ya? Kenapa Bu? Jadi begini, balik lagi ke produksi mungkin ya. Kalau kita menggunakan pupuk kimia, otomatis pertumbuhan tanaman itu memang cenderung lebih cepat dan lebih bagus. Kalau kita menggunakan organik mungkin tidak sebagus yang kita menggunakan kimia ataupun pestisidanya. Karena kalau pestisida itu kan istilahnya hama ini langsung mati lah, kontan gitu kalau sekali disemprot gitu. Tidak sebagus Bu ya, tapi mungkin lama prosesnya. Nggak cepat gitu maksudnya. Justru lebih bagus dong. Tapi lama ya Bu ya. Sementara petani itu kan pengennya sekarang sukanya yang instan-instan. Biar cepat juga perputaran. Biar cepat berproduksi. Tapi sekarang memang sudah beralih ke organik ya Bu ya? Ya sebagian sudah. Sebagian sudah mulai tadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat kita terhadap pentingnya pangan yang aman, yang bebas dari residu pestisida begitu. Berarti banyak nih keuntungannya ya Bu ya, dari segi kesehatan juga, ramah lingkungan juga kayak gitu. Tanahnya juga jadi tidak rusak, bagus seperti itu ya. Dan para petani juga, keuntungan para petani apa nih Bu? Iya, dia kan ikut sehat juga. Untuk sehat makan juga ya. Terus pertaniannya berkelanjutan. Karena lahannya kan terjaga. Kemudian dampak dari pestisida itu juga kan kalau kena setiap hari terhirup oleh petani itu kan bisa mengganggu, terpapar juga nanti akhirnya kesehatan. Baik. Wah, kita jadi penasaran juga nih, seperti apa saat sekarang ini mungkin untuk sosialisasinya ke para petani dan juga mungkin masyarakat ya Bu ya. Itu jangan dijawab dulu Bu ya, kita break dulu nih. Dan ini Sampersada, pemirsa Banjarbaru TV, Anda masih dalam dialog Banjarbaru Juara ya. Tapi kita break dulu, setelah ini kita akan kembali untuk Anda. Insan Persada dalam rangka rencana aksi perubahan pelatihan kepemimpinan administrator PKA 2024 memperkenalkan program dengan judul Siwahana Penta atau Sinergi Penanggulangan Wabah dan Bencana dengan Pentahelix. Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan negatif di mana tindakan tersebut sengaja Bincang santai tentang hari-hari besar. Banyak sekali hari besar ya, salah satunya adalah Hari Tani Nasional. Mengangkat topik perbincangan mengenai hari besar kalender tahunan. Abdi Persada FM mengajak Anda untuk bersama mendengarkan program Dialog Agenda Kita bersama dengan narasumber terkait. Selama itu keadaan darurat dan kita bisa bantu, kita pasti bantu. Kalau ada kecelakaan, kemudian harus dirujuk ke rumah sakit, harus ke Banjarmasin. Follow Instagram di @radio_Abdi Persada FM untuk mengetahui jadwal hari besar yang akan dibawakan dalam obrolan Dialog Agenda Kita. Ikuti juga dialog ini secara langsung via YouTube Abdi Persada 104,7 FM channel. Dialog Agenda Kita hanya di Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua.
Jadi pengen joget kan karena lagu ini? Atau jadi pengen nyanyi karena udah hafal lagu-lagu Bollywood? Yuk ikuti Bollywood Persada setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu Bollywood yang bisa meningkatkan suasana sore Anda menjadi lebih seru. Anda juga bisa kirim-kirim salam dan memilih lagu yang sudah disiapkan. Telepon di 0811 511 1047. Hanya di Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Duh, PR lagi. Siapa sih penemu PR ini? Mana matematika lagi? Fx sama dengan X pangkat 2 min. Duh, kok pensilnya patah? Ini juga siapa sih penemu pensil? Makan dulu deh. Nasi goreng Mang Cecep. Enak nih pas lagi sebel-sebel gini. Asal-usul nasi goreng. Apa ya? Kok bisa sih bikin lagi gini? Daripada makin lapar karena banyak pertanyaan, mending langsung ikuti Cakrawala Persada setiap Senin sampai Jumat jam 11 siang. Hanya di Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Insan Persada dan pemirsa Banjarbaru TV, saat sekarang ini kita masih ada dalam dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama Abdi Persada FM dan pemerintah kota Banjarbaru. Enda Sari masih menemani Anda dan bersama narasumber kita Ibu Jumiati dan Ibu Cetia ya dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarbaru. Wah, hari ini kita berbincang-bincang mengenai tanaman sehat nih. Apa yang harus kita tanam dan tentunya efeknya untuk kita supaya sehat ya, Insan Persada ya. Mari budidaya tanaman sehat. Nah Bu, ini kan artinya kalau misalnya sekarang ini sudah dilakukan, itu sosialisasinya seperti apa nih Bu? Mungkin memberikan edukasi juga, bukan hanya ke para petani, tapi juga mungkin kelompok-kelompok kecil lainnya. Seperti apa nih Bu? Ya kalau kita kan setiap penyuluhan itu kita kadang-kadang ada yang kita jadwalkan gitu, kita bikin jadwal, kemudian kita masukkan materi ya kan Bu. Nanti kalau untuk kelompok-kelompok tani itu yang mana yang nanti yang harus kita berikan masalah tanaman sehat ini, kelompok-kelompoknya. Oh gitu. iya, terjadwal ya Bu ya. Juga kelompok-kelompok ibu-ibu wanita tani. Ada ibu-ibu wanita tani ada ya? Wanita tani. Ada. Oke, baik. Apa saja materi yang diberikan Bu pada saat itu biasanya? Ya seperti itu, misalnya seperti tadi kan kita memberikan materi, misalnya bagaimana sih Bu bibit yang baik, yang sehat, kemudian jawab ya, Bu, nanti kita sampaikan kriteria bibit-bibit yang baik, yang bermutu, bagaimana, kemudian bagaimana kita kesiapan media tanam. Iya, kesiapan media tanamnya. Kemudian bagaimana tanah kita, lahan kita menjadi subur, tidak seperti yang kemarin-kemarin misalnya, oh ini Bu produksi kami untuk hari ini atau saat ini sudah menurun Bu, pupuk apa ya Bu yang bagus, katanya kan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya. Kalau kita tidak cermat, kadang-kadang kita langsung memberi memberi penyuluhan tentang, oh ini kasih pupuk ini Bu. Kadang-kadang kan kita langsung ke pupuk kimia, padahal sebenarnya yang harus kita arahkan itu mulai saat ini harus menggunakan pupuk organik. Karena kimia itu kan dia setelah kita kasihkan subur sebentar dia hilang, sudah larut. Tapi kalau organik itu bertahan lama karena dia mengandung mikroorganisme. Dia yang mengandung pembenah tanah juga kan, mikroorganisme itu makhluk hidup yang bekerja di dalam tanah.
Iya, untuk betul. memproses unsur-unsur Nah, hara. tapi ini kan mungkin nggak semudah itu ya Ferguson. Karena memang apa ya bisa dikatakan mungkin para petani atau mungkin kelompok ibu tani tadi kelompok kecil ibu tani Wanita tadi mungkin petani. itu sudah PW atau posisi wena dengan yang kimia tadi Iya. gitu. Nah, kalau dari segi harga apakah memang lebih mahal sehingga mereka tidak mau beralih atau kayak gimana Bu penjelasannya? Bu Ceti ya. Kalau masalah harga mungkin sekarang pupuk kimia itu nggak bisa dibilang murah. Nah, oh iya sama susah aja juga mendapatkan. mahal Sekarang ya. pupuk kimia malah harganya justru mahal. Jadi kan sekarang memang kita penyuluh mengarahkan petani-petani kita untuk menggunakan pupuk organik. Salah satunya adalah untuk menghemat biaya produksi. Oh Justru menghemat biaya produksi. Kalau kita Lebih menggunakan murah. pupuk organik. Nah, terus pupuk organik kan lebih sehat. Kembali lagi. Wah, berarti Lebih nggak ada aman. alasan dong ya buat para petani Sebenarnya, kita. cuman dilihat dari kepraktisannya mungkin. Oh betul. Karena kalau pupuk kimia lebih praktis. Kalau pupuk organik kita bikin harus mengumpulkan bahan-bahannya dulu, terus menunggu difermentasi. Fermentasi itu biasanya kalau untuk pupuk organik minimal 21 hari. Jadi kan ada rentang waktu yang harus ditunggu gitu. Kalau dari mereka sendiri, seperti apa? Apakah mereka ada keluhan untuk bisa beralih ini? Atau mungkin kendala-kendala yang mereka hadapi, Bu? Kalau untuk ibu-ibu wanita tani tadi itu agak mudah sih diajak, ayo Bu kita pakai ini, bikin ini. Agak mudah karena Nurut aja, Bu, nurut ya? aja ya. Karena mungkin skala usahanya kecil kan. Kalau Tapi skala kalau usahanya yang lebih petani besar, yang sudah misalnya tanam cabenya berapa sudah hektar gitu. 1 hektar misalnya kan itu agak kesulitan mereka istilahnya menunggu dulu pembuatan pupuk organik kemudian ya agak lambat lah untuk Itu ya? Iya. itu untuk Wow. mensosialisasikan. Jadi memang harus sabar ya. Iya. Tapi kami yakin kalau untuk kedepannya pasti mereka akan Iya. mau gitu, karena memang itu proses, Betul, ya kan? betul. Dan efek jangka panjang juga kan? Iya. Untuk ramah lingkungan tadi, kemudian kesehatan jangka panjang juga Iya. kita. Dan banyak lagi hal lainnya, termasuk Iya. juga tanah yang tentunya akan terjaga dengan baik. Iya. Dia kan ikut merasakan nanti misalnya tanam pertama bagus, tapi tanam kedua nanti lahannya sudah nggak rusak, subur lagi. iya. Otomatis kan dia berpikir juga, oh ini Benar, harus kita lakukan perbaikan kesuburan tanah dulu. Nah, otomatis kan dia akhirnya sedikit-sedikit akhirnya mau Kalau beralih ke untuk saat organik. ini mungkin kita nggak bisa juga sih ya untuk langsung stop gitu Iya, nggak penggunaan bisa. pupuk kimia. Mungkin Bertahap perlahan ya, mengurangi Iya, lebih dulu begitu. Nah, kalau misalnya untuk bagaimana dengan masyarakat yang tidak masuk dalam kelompok ini, Bu? Oh, kalau Kemana mengadu? Apa yang harus mereka lakukan? jadi kita ini sebenarnya tugas kita membina kelompok tani. Iya. Jadi kalau misalnya ada seseorang misalnya yang mau mendapatkan pembinaan atau Iya, penyuluhan dari edukasi. penyuluh ya boleh saja. Kami juga tidak melarang, istilahnya silahkan datang ke kantor BPP kami, Balai boleh ya? Penyuluhan Pertanian. Nanti kalau mau berkonsultasi ada Dan penyuluhnya Ibu Ceti juga. ada. Iya. Kemudian bisa aja kita lihat langsung ke rumahnya juga. Nanti kalau misalnya di lingkungannya banyak orang yang mau tanam-tanam itu nanti kita bikinkan kelompok. Kita fasilitasi Nah, kita untuk fasilitasi membentuk untuk kelompok. Kalau membentuk memang kelompok. petani-petaninya mau berkelompok. Justru lebih gampang Iya, ya. karena sudah- biasanya seperti itu. Iya. Kalau kelompok tani itu berasal dari 1-2 orang yang kepengen. Kemudian kita lihat lingkungannya, oh ini memang cocok untuk dibikin kelompok, ya kita bikin kelompok biasanya. Setelah itu merembet mereka jadi arisan. Iya, Bu. akhirnya Misalnya bagus kan, jadi dari 1 orang tapi jadi akhirnya menjadi banyak. Gitu Iya, kan, yang jadi mau, banyak. iya. Karena lebih juga pada saat ketika berkelompok itu kan biasanya satu sama lain sharing ya. Iya. Bercerita mengenai pengalaman. Dari situ mungkin akan nambah wawasan kita Iya, gitu. saling bertukar Iya, pengalamannya. dan Bu Ceti juga nggak capek kan balas satu-satu Iya. gitu. Kalau tugas penyuluh mendatangi satu orang kan nggak cukup waktunya. Jadi makanya Saat ini kita ada berapa kelompok, Bu, di Kota Banjarbaru? kalau di Kota Banjarbaru itu sekitar 250 lebih kelompok tani. Wow. Tapi kalau untuk BPP Cempaka Kecamatan sekitar Cempaka ada 83. 83 kelompok tani. Banyak juga ya. Dan mungkin akan terus berkembang. Iya. Iya kan? Iya. Mudah-mudahan. Biasanya mereka apa nih, Bu? Kalau misalnya di kelompok-kelompok seperti itu ada keluhan nggak sih yang mungkin agak sedikit susah mereka atasi, Bu?
Bu Ceti? Ya, yang namanya berkelompok tani, usaha tani mestinya selalu akan ada. Itu termasuk juga kalau misalnya di grup itu mereka foto, itu ada kirim-kirim foto juga ya Bu? Ada. Wow, itu menambah semangat ya. Sharing ya Bu Sharing, ya, sharing, jadinya ya, ya. biasanya. Oke. Kendala atau masalah-masalah ada saja ya Bu ya? Ada, Selalu ada. Selalu ada. Kan selalu aja. Oke, baik. Ini banyak sekali pertanyaan yang akan kita bacakan ya dari YouTube Abdi Persada FM. Apakah benar nih Bu, dari My Name, apakah benar sayuran yang bolong-bolong karena dimakan ulat itu bagus untuk dikonsumsi Bu? Banyak kan orang-orang pilih yang mulus-mulus Bu katanya. Nah ini langsung ada jawab, mungkin baru gabung tadi nggak dengar nih tadi perbincangan kita. Iya, silakan Bu Setia lagi yang tadi kan sudah. Boleh nggak habis dimakan ulat kita makan Bu gitu? Boleh nggak? Jadi sebenarnya itu cara sederhana ya untuk ngelihat ini tanaman ini apakah sehat tidaknya? Bisa dikatakan biasanya lebih ke residu pestisidanya. Biasanya kalau tanaman yang tidak menggunakan pestisida itu cenderung kurang mulus. Kurang mulus. Mungkin ada entah itu bekas ulat, entah itu ada semacam bercak-bercak. Bercak itu apa? Itu mungkin bisa penyakit, bercak putih ya, putih, bukan? Coklat biasanya. Bisa coklat yang hitam-hitam gitu. Tapi saya pernah biasanya. ketemu di kangkung itu putih itu apa? Putih juga itu ya. Itu bisa juga. Itu kadang ada kayak semacam jamur, bisa juga di belakang itu daun kalau itu. dikonsumsi bahaya ya? Nggak boleh? Nggak boleh. Harusnya makanya kan kalau pengolahan sayur itu harus dicuci bersih-bersih kan. Nempel Bu, biar dicuci masih nempel. Jadi kadang-kadang dipilih deh ya, karena memang ternyata ulat aja mau ya, bagus. Jadi aja. untuk ibu-ibu itu kan salah satu cara tuh kalau misalnya kita pergi ke pasar mau beli istilahnya sayuran yang sehat itu seperti itu, kita pilih aja yang nggak mulus gitu. Nah kalau yang mulus itu pasti ada residu pestisidanya. Oke. Ya. Oh tapi bukan berarti ini berlaku untuk organik dong? Artinya begini, nggak semua tanaman yang mulus itu kita pastikan pakai pestisida ya, nggak juga. Mungkin ada juga tanaman organik tapi tetap mulus gitu kan. Iya. Jangan sampai salah persepsi. Jangan sampai salah persepsi. Cuman kalau sudah digigit ulat kan, dimakan ulat ada bercak, itu kemungkinan ya nggak menggunakan pestisida. Walaupun menggunakan mungkin residunya yang sedikit aja mungkin gitu, nggak yang terlalu berlebihan. Ternyata ulat lebih pintar ya dari kita. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bu mau tanya cara budidaya kecubung dan batas maksimal konsumsi. Waduh, ini kita ke kecubung ini ya. Berarti itu. Ini gimana nih? Mau dijawab apa enggak nih Bu? Atau kita lewatin aja? Kita kan tidak membahas itu. Tidak membahas kecubung ya. Tapi kecubung itu untuk obat ya, untuk ya mungkin. Setahu Ibu gimana Bu? Mungkin sedikit saja komentar Ibu daripada nanti kasihan Bu dia. Kecubung ini kan yang lagi viral ini. Iya. Tanaman berbahaya. Ya enggak sih, maksudnya kan mungkin digunakan juga untuk obat gitu. Tapi kan banyak yang menyalahgunakan. Iya. Jadi kita tidak membahas kecubung ya Pak, mohon maaf. Nah, kemudian ada lagi nih mau tanya, katanya bagaimana cara memaksimalkan pekarangan rumah untuk tanam tanaman pertanian? Kira-kira apa yang cocok untuk pekarangan rumah yang dimana untuk mendapatkan bibit yang baik katanya? Oh ya, karena mungkin tanahnya tuh kan nggak sebagus pada saat mungkin masih lugu tanahnya kan gitu kan, keras gitu Bu. Itu gimana Bu? Ya, kalau untuk pekarangan rumah biasanya kan kita harus itu harus Bu pakai pupuk kandang, pakai pupuk organik itu harus. Tetap diolah ya Bu ya? Sebenarnya kalau di pekarangan rumah biasanya kalau pekarangannya itu agak lebar itu bisa pakai lahan itu sendiri. Tapi kalau sempit kan kita biasanya pakai polybag, pakai barang-barang bekas kita yang tidak terpakai, misalnya seperti ember yang sudah tidak terpakai kan bisa kita gunakan. Nah kalau untuk yang media tanamnya itu pastinya harus pakai pupuk kandang, karena lahan di situ kan biasanya apalagi di perumahan-perumahan itu sudah tercampur dengan pasir-pasir dan batu-batuan. Nah sehingga itu dan rumput. Iya, dan rumput itu pastinya. Nah jadi kalau misalnya ibu-ibu biasanya yang kepengen itu senang melakukan tanam-menanam, nah itu biasanya gini, kalau kita mau bikin sendiri itu pupuk organik bisa. Jadi banyak itu cara yang istilahnya yang mudah untuk dilakukan. Jadi tidak harus pakai kotoran ternak untuk pupuk organiknya, tetapi limbah rumah tangga juga bisa.
Nah, misalnya seperti kita bikin sayur, ada kan potongan-potongan sayur yang tidak kita batang-batang sawi. Iya, yang kita buang. Sisanya. Nah, itu kita sisihkan, nanti kita masukkan ke dalam satu wadah. Oke. Nah, itu bisa menjadi pupuk untuk kita budidaya tanaman di pekarangan. Tapi ada prosesnya Ada ya, prosesnya, pembuatannya ya. iya. Seperti apa prosesnya? Mungkin bisa langsung buka YouTube. Banyak tutorialnya. Banyak sekali. Gitu. Iya. Nah, jadi tidak hanya itu, selain itu juga kan bisa misalnya seperti air cucian beras itu juga bisa. Oh iya benar Nah, tuh. itu kan sekaligus Itu yang paling mudah tuh. Iya, ya. paling mudah itu. Sekalian untuk menyiram juga kan. Nah, jadi air cucian beras itu jangan dibuang gitu kan. Nanti difermentasi bisa disiramkan ke tanaman kita menjadi subur. Oke. Iya. Ya artinya kan ibu rumah tangga ini kan mungkin juga masih asing ya dengan tanaman menanam, tapi Iya. pingin seperti Iya. itu. Masih nggak terlalu familiar juga dengan pupuk pemupukan Iya. seperti itu. Berarti begitu ke toko tani langsung tanya aja Bu ya. Oh, iya, Beli iya. dong pupuk kandang gitu boleh ya? Gitu ya? Ada, ya. iya, Bisa untuk dibikin ya Bu ya. Iya, Untuk apa bisa. saja ditanam? Apotek hidup ya Bu ya mungkin ya. Apotek hidup pastinya harus ada kan. Betul. Seperti rempah-rempah kita untuk keperluan dapur kita itu pastinya harus ada Iya. supaya kita tidak ibaratnya kalau kita kehabisan pas mau bikin Kunyit? iya Ambil bikin aja. bumbu tinggal ngambil. Kemudian sayur-sayuran yang mudah yang umurnya pendek itu bisa Oke, ya. kayak- Yang seperti bayam kan cuman 20 hari itu udah bisa dipanen. Oke. Kangkung juga seperti itu, sawi juga seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Apa cabe ya Bu ya? Ya, cabai itu Tomat. ya untuk keperluan kita kan supaya Iya, tidak cabai, membeli lagi. tomat, terong. Waduh, senang banget Senang deh banget ngeliatnya. kalau ada tanaman di depan rumah. Iya ya. Bu, mungkin langsung belum sempat kita panen sudah dipanen tetangga Bu ya. Oke ada lagi ini saya Ibu Suci dari Banjarbaru izin berpendapat Bu, berbudidaya dengan menggunakan pupuk kimia atau pestisida kimia tapi tidak melewati ambang batas dan terukur. Saya rasa tidak akan berefek buruk Bu, bisa dipertimbangkan. Nah bagaimana? Silakan tanggapi Bu. Iya, silakan, Bu. Gimana Jadi, nih Bu? Jadi Oh sebenarnya ya, Bu maaf ada kelanjutannya kita baca semua ya karena ini terpotong-potong ternyata. Dengan perawatan tanah jika sudah selesai panen, lahan sedang tidak ditanami. Belajar dari pengalaman bertani di Taiwan langsung nih Bu, yang dikhawatirkan zaman sekarang ini kan semakin tidak terukur ya Bu penggunaannya. Pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan oleh petani sehingga hal tersebut jadi perhatian pemerintah. Terima kasih Bu katanya. Iya. Oke, bisa dipahami Bu ya? Iya. Silakan Jadi Ibu. di sini sebenarnya kita enggak juga meniadakan sama sekali pupuk kimia ataupun pestisida. Cuman kita mengatur dosisnya, Dosisnya harus mungkin tepat. tidak berlebihan gitu. Oke. Apalagi kalau memang itu diminimalisir lah begitu. Karena kita kalau untuk skala rumah tangga mungkin pupuk kimia itu bisa ya ditiadakan. Kalau untuk skala kecil Iya. kayak Betul, kita di betul, rumah betul, tangga. betul. Tapi kalau kita untuk skala usaha yang lebih besar, misalnya sampai 5 hektar itu Iya. kita ya nggak mungkin juga kan tanpa kimia sama sekali. Karena kan penggunaan pupuk organik itu juga harus banyak ya. Kalau seandainya misalnya kita pakai pupuk kimia cuma 1 kilo, kalau kita pakai pupuk organik itu jatuhnya bisa 50 kilo atau 100 kilo perbandingannya begitu. Oke. Oh berarti tadi benar ya kata Iya. Ibu Suci tadi Iya. kalau misalnya terukur dan apa nih katanya tidak Iya. melewati ambang batas, Iya, artinya Kan saja. sebenarnya kan di kayak pupuk itu sudah ada dosis yang dianjurkan. Memang sudah ada di kemasan itu biasanya. Terus begitu juga dengan pestisida itu ada sudah dosis yang memang disarankan. sudah, Iya. batas amannya lah Iya. istilahnya ya. Nah kenapa kenapa sehingga para petani itu suka kelebihan itu kenapa Bu? Karena mau cepat tadi ya? Iya, dia kan mau cepat. Salah satunya itu Iya. mungkin. Oke. Baik, mudah-mudahan kejawab ya Ibu Suci yang ada di Banjarbaru. Baik. Nah, Bu, ada nggak sih Bu? Tadi kan kita lanjutkan lagi untuk ibu rumah tangga yang mungkin ingin memanfaatkan pekarangan rumah kayak gitu. Apalagi sekarang ini kita banyak melihat juga bahwa rumah-rumahan itu banyak yang sudah menggunakan organik yang pakai pipa-pipa itu Bu. Gitu. Nah, itu seperti apa sih Bu? Kalau misalnya kita mungkin modalnya masih belum bisa nih beli pipa seperti itu gitu kan, dari manfaatkan botol-botol minuman mineral seperti ini, itu caranya seperti apa Bu? Anggaplah kita mau nanam toge misalnya, itu gimana? Oh
Iya, kalau nanam toge berarti kita harus punya kacang hijau ya. Gimana nih Bu? Itu seperti apa? Pakai apa nih Bu supaya gampang dan mudah, murah juga? Oh, yang mungkin yang dimaksud Mbak Endah tadi yang itu Bertani di lahan sempit itu mungkin. hidroponik ya, Iya. yang pakai air tadi. Nah, kalau hidroponik itu kan yang sekarang sedang rame itu kan pakai itu alat yang pipa-pipa itu kan, Betul, yang sudah pipa. ya, modul namanya itu. Habis itu kalau kita misalnya mau yang alat yang sangat sederhana itu bisa, Iya. tetapi kita masih tetap menggunakan unsur hara yang seperti hidroponik tadi. Jadi Abimek namanya unsur haranya. Apa itu Bu? Abimek itu tidak pakai tanah, Mbak Indah. Oh ya, pakai apa dong? Ya kan pakai air. Hidroponik. Kan kalau hidroponik itu pakai air yang tadi Oh, pakai iya, selang-selang. bener. Oh, tapi pakai busa ya? Pakai Iya. apa tuh namanya? Itu gimana caranya Bu? Nah, itu kan kalau misalnya pakai yang tadi itu hidroponik yang pakai pipa-pipa tadi. Tapi kalau bisa dengan cara sederhana, misalnya pakai ember. Nanti Oh, oke, pakai iya pakai ember misalnya, tapi ada dua kain nanti. panel. Iya. Ada dua ember, yang satu di bawah yang pakai air, terus yang satunya di atas lagi, supaya dia tidak terendam semua gitu tanamannya. Oke. Jadi Tapi tetap ada- dialiri air. Tetap dikasih air, Tetap dikasih tapi air. tidak mengalir. Ini kan yang sederhana, misalnya satu ember kita tanam cabai, Iya. dia bisa tumbuh tanpa menggunakan tanah, tapi pakai air seperti hidroponik tadi. Tapi di situ kita masukkan unsur hara Abimek tadi, unsur haranya persis sama Oh, namanya seperti Abimek. Abimek Iya, ya. seperti sama seperti yang hidroponik yang pakai pipa tadi tuh. Untuk mendapatkan Abimek itu ada dijual ya Bu? Ya? Ada. Ada ya. Oke, pakai itu aja. Iya, mudah dan itu cantik sekali kalau Setelah untuk di tumbuh, teras. Nggak sampai gede dong di situ Bu ya? Sampai gede, sampai berbuah. Oh ya? Iya. Malah lebih bagus karena dia kan satu tanaman satu wadah. Kalau hidroponik kan itu untuk banyak tuh tanamannya kan Betul. bersusun-susun. Oke, tapi itu nggak semua tanaman ya bisa seperti itu ya Bu ya? Itu yang kita sering selada. cabe yang untuk yang di satu pot itu. Tapi kalau yang untuk yang hidroponik yang pakai pipa tadi itu kan banyak itu. Bisa selada, bisa sawi juga, pokcoy juga bisa, cabe juga bisa sih. Bisa, Cuman ya. biasanya produksinya kurang banyak karena kan dia terbagi tuh Iya. nutrisinya. Ada ibu-ibu mau nanam padi di rumahnya? Bisa juga kalau memang dia ada keinginan. Tapi ya itu tadi memang itu kan dilihat sangat sederhana, tapi kalau tanaman padi ya agak rumit lah kalau misalnya ditanam di situ. Iya lah, nggak bisa lah Nggak ya. bisa. Karena memang juga lahannya itu kan perlu luas ya Bu ya. Mungkin Perlu. kecuali itu hobi atau pengen penelitian itu mungkin seperti itu bisa. Oke, nah baik Bu. Ini para petani kita mungkin saat sekarang ini juga lagi nonton ya di Banjarbaru TV dan juga YouTube Abdi Persada FM nih. Mungkin juga mereka bertanya-tanya nih Bu, oh artinya tetap boleh menggunakan pupuk yang kimia tadi, tapi dengan cara yang benar, terukur sesuai seperti dosis. itu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya mereka sudah melakukannya dengan benar, tidak berlebihan, apakah juga kualitas tanahnya itu berpengaruh Bu? Artinya baik-baik sajakah tanahnya atau tetap harus mereka pakai organik sehingga tanahnya juga, kualitas tanahnya juga baik? Gimana Bu penjelasannya? Jadi sebenarnya begini, kesuburan tanah tadi itu berkurang atau menurun itu banyak penyebabnya. Jadi penyebab terbesar itu adalah dampak dari pemakaian bahan pestisida dan bahan kimia yang lumayan istilahnya melebihi dari dosis yang dianjurkan. Nah itu kan sangat berdampak. Kemudian dia bertahun-tahun sudah memakai bahan kimia itu terpapar. Kemudian terjadinya misalnya kesuburan tanah itu terjadinya erosi juga mengurangi kesuburan tanah karena kan dengan adanya air hujan tanah yang subur tadi terbawa arus terkikis arus air hujan tadi. Kemudian juga akibat iklim yang sekarang ini tidak menentu, kadang ada hujan, ada banjir, ada kemarau juga. Itu kan juga panas ekstrim. Iya, panas ekstrim juga itu menyebabkan lahan kita menjadi menurun kesuburannya. Oh, jadi itu perlu adanya perlakuan bagaimana caranya kita meningkatkan kesuburan tanah kembali. Iya, artinya memang kita nggak bisa pasrah dengan tanah, Iya. dengan kualitas tanah yang seperti itu Iya, aja ya. betul. Harus ada usaha untuk memperbaiki kualitas tanahnya ya Bu ya. Iya. Oke, dan itu yang mungkin saat sekarang ini dihimbau untuk para petani Iya, juga ya betul. Bu ya. Iya. Salah satunya adalah dengan menggunakan pupuk organik tadi gitu.
Baik, ini ada pertanyaan lagi di live chat. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ibu Yulia. Gimana Bu katanya agar meningkatkan semangat masyarakat nih, agar memahami pentingnya budidaya tanaman sehat. Wah, kayaknya Ibu Yulia Resti ini juga sudah mengikuti gaya hidup sehat ya. Gimana nih Bu? Apakah harus ditambah lagi promosinya atau baliho-baliho ditambah lagi di Banjarbaru? Gimana Bu? Gimana? Iya, ini katanya ini mungkin ibu rumah tangga ya, meningkatkan semangat masyarakat katanya untuk paham pentingnya budidaya tanaman sehat gitu. Itu kembali lagi ke orangnya ya, kalau orangnya sudah apa namanya mementingkan kesehatan, orientasi kesehatannya lebih bagus, otomatis dia pengennya konsumsi pangan yang sehat. Nanti kan yang namanya produksi itu kadang tergantung permintaan juga. Kalau permintaan terhadap tanaman-tanaman sehat atau organik banyak, otomatis petani pun akan lebih semangat untuk membudidayakan tanaman sehat. Kalau dia semangat aja nanam tanaman sehat, tapi konsumennya tidak ada, otomatis juga. Jadi kita memang sosialisasi kepada masyarakat kita bahwa konsumsilah bahan-bahan pangan yang sehat. Untuk menjaga kesehatan kita, itu yang pertama. Otomatis nanti permintaan terhadap produk-produk organik ataupun produk-produk yang aman konsumsi lah, itu otomatis juga akan meningkat. Kalau sekarang kan kita sudah ada di dinas kita pun sudah ada Bu ya, untuk memberikan kayak semacam label, organik atau minimal aman konsumsi. Oh ya? Itu apa Bu yang biasanya di labelin? Biasanya itu seperti tanaman tomat, cabai, timun, terus melon, yang juga buah melon. Jadi itu nanti diukur, artinya tingkat residu pestisidanya itu berapa. Kalau masih di tingkat aman, bebas, berarti sudah dikeluarkan sertifikat aman. Oh gitu. Sertifikasinya ada. Gitu. Ada sertifikasinya. Ada, ya. Dan itu dijual di pasaran ya, bebas ya, untuk bisa beli sama masyarakat. Kalau sekarang mungkin banyaknya lebih ke pasar-pasar modern mungkin yang sudah. Kalau masih di pasar-pasar umum mungkin biasanya standarnya kan seperti itu. Kalau kita masuk ke pasar modern, standarnya dia minta itu ada label sertifikasi aman. Biasanya masyarakat kita nih maunya yang harganya miring. Itulah susahnya kita untuk mensosialisasikan. Mau sehat itu kan makanan katanya sehat. Gitu ya. Sebenarnya banyak kalau ya, misalnya untuk bahan-bahan yang tentunya harganya juga murah gitu kan, untuk bisa sehat itu kan nggak harus mahal ya Bu ya. Tinggal kita pemilihan makanannya aja seperti apa gitu. Pilihlah yang bolong-bolong. Enggak. Seperti itu. Baik. Nah Bu, ini obrolan kita seru sekali ya mengenai budidaya tanaman sehat, dan respon Insan Persada dan juga pendengar pemirsa Banjarbaru TV juga ini banyak sekali melayangkan pertanyaan nih Bu. Nah setelah masyarakat kita nonton ini ya Bu ya, dan kayaknya mulai tergerak nih juga nih pengen budidaya tanaman sehat nih seperti apa kayak gitu. Apa nih Bu harapannya setelah ini nih Bu ke depannya untuk masyarakat bisa beralih ke BTS ini gitu. Harapannya apa nih Bu dari obrolan kita pagi hari ini? Ya, harapan kita pertama kan untuk kelompok-kelompok tani agar mereka menyadari lah, artinya tanaman sehat bukan hanya untuk dijual, kan dimakan juga oleh bapak-bapak tani. Jadi mulailah dari sekarang, ya kan, karena pertama yang kita jaga adalah diri sendiri, kemudian baru yang kita jual untuk kesehatan masyarakat. Nah kemudian mulailah menghargai istilahnya alam, artinya lingkungan. Kalau rusak kan lingkungannya, kita juga kan yang susah untuk berusaha tani, seperti kelompok tani misalnya. Dengan membabi buta misalnya melakukan pemupukan, kemudian melakukan penyemprotan dengan pestisida tanpa ukuran tadi, nah itu ya jelas-jelas itu sangat merusak lingkungan. Karena apa? Kalau pestisida itu biasanya kalau kita lakukan penyemprotan untuk hama, yang mati bukan hama saja tetapi predator, artinya musuh alami dari hama itu tersebut mati juga, sehingga tidak terjadi keseimbangan antara lingkungan itu. Betul. Maka dari itu petani itu biasanya kalau sudah misalnya tanam padi terus diserang hama terus dia semprot, nanti tanam untuk berikutnya itu
akan mewabahlah penyakit dan hama itu karena musuh alami sudah tidak ada lagi akibat dari penyemprotan yang kelebihan dosis tadi. Ibu, musuh hama tadi Iya, predator? Iya. Oh, itu apa? Predator Predator iya, predator itu musuh alami dari hama. Oh, itu hama juga, tapi Bukan, hama baik? dia atau serangga. gimana? Dia serangga, tapi dia melawan hama. Sebenarnya secara alami itu akan mati juga ya. Iya, kalau dilakukan penyemprotan terus kan akhirnya tidak ada lagi lah musuh alami sehingga keseimbangan alam sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Oke. Harapannya sekarang beralih ke BTS tadi ya Bu ya. Baik itu dari sekarang. Harapan kita mudah-mudahan petani mengerti lah apa yang kita sampaikan saat ini bahwa itu bukan saja untuk kesehatan konsumen tapi kesehatan kita semua, kemudian untuk juga lingkungan kita yang harus kita jaga. Karena lingkungan kan itu sangat penting untuk kehidupan. Iya, betul sekali ya. Kalau sudah lingkungannya rusak, siapa lagi? Iya. Ibu Cetia, mungkin ada yang mau ditambahkan untuk Insan Persada ataupun juga pemirsa Banjarbaru TV, silakan. Kalau saya mungkin lebih ke BTS ini dalam tahap ini sekarang kita lebih memfokuskan ke KWT dulu. Apa itu Bu? Kelompok wanita tani. Jadi mungkin lebih ke skala kecil aja dulu. Untung-untung kalau nantinya lebih besar. Untuk ibu-ibu rumah tangga minimal mau tanam di pekarangannya tanaman sehat tadi untuk diri dan keluarganya lah minimal dulu. Dimulai dari kecil dulu. Iya, ayo semangat ya kita BTS dan memanfaatkan perkarangan rumah untuk bisa ditanam sendiri, kita konsumsi sendiri, jatuhnya juga lebih hemat. Iya, betul. Apalagi seperti Ibu tadi bilang bahwa kita juga ternyata bisa bikin pupuk sendiri dari bekas-bekas sayuran-sayuran yang setelah kita buang tadi ya Bu ya. Oke. Ibu, terima kasih atas penjelasannya ya. Kayaknya waktu kita udah habis nih Bu untuk bincang-bincang di Dialog Banjarbaru Juara. Ibu Cetia, Ibu Jumiati, terima kasih atas penjelasannya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu ya. Dan Insan Persada juga pemirsa Banjarbaru TV, demikianlah Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama Abdi Persada FM dengan pemerintah Kota Banjarbaru. Lain hari kita akan ketemu lagi untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Demikian Dialog Banjarbaru Juara yang merupakan kerjasama pemerintah Kota Banjarbaru dan Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua.